Baik, berikut ini ikhtisari makna. Hakikat Ma'rifatullah surat Al-Baqarah ayat 1-286 dirangkum dalam satu alur sufistik sebagai kesatuan perjalanan ruh manusia dari kebingungan awal alif L, M, hingga penyerahan total kepada Allah pada ayat penutup. Teks ini disusun dengan bahasa simbolik, puitis, dan penuh makna batin sebagaimana gaya seri-seri sebelumnya. Ikhtisari makna. Hakikat Ma'rifatullah surat Al-Baqarah 1-286. Perjalanan ruh dari huruf ke cahaya. Dari aku menuju engkau. Pertama pembuka. Alif L, M. Simbol rahasia wujud. Surat ini dimulai dengan huruf-huruf rahasia. Alif, L, M. Dalam hakikat Ma'rifatullah, inilah tanda kebingungan awal ruh saat berhadapan dengan keesaan mutlak. Alif adalah Allah yang Maha Esa. L, M adalah limpahan ilmu dan kasih yang menurun ke alam. M adalah Muhammad, cermin sempurna tempat Allah menampakkan dirinya. Dari tiga huruf itu, manusia belajar bahwa seluruh alam hanyalah pantulan dari satu kalimat ilahi yang belum terucap, kun, tu. Jalan petunjuk dan tiga golongan manusia, ayat 2-20. Al-Quran disebut petunjuk bagi orang bertakwa, yakni bagi mereka yang telah menundukkan ego di hadapan cahaya. Dalam perjalanan ruh, manusia terbagi tiga. 1. Mukmin sejati, hati yang hidup dalam nur. 2. Kafir, hati yang menolak cahaya dan menutup diri dalam gelap. 3. Munafik, hati yang terbelah antara nur dan nafs. Cahaya dan kegelapan bukan dua musuh luar, tapi dua keadaan dalam jiwa. Ketika manusia mendengar ayat, tapi tidak tersentuh, ia sedang menutup pendengaran batinnya. Ketika ia tahu, tapi tidak tunduk, itulah penyakit dalam hati. Sri. Kisah penciptaan, ujian, dan khalifah, ayat 21-39. Allah memanggil manusia. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Seruan ini bukan hanya ibadah lahir, tapi panggilan untuk mengenal asal-usulmu. Kisah Adam bukan kisah masa lalu, melainkan drama batin dalam diri tiap insan. Adam adalah kesadaran pertama. Iblis adalah ego yang enggan sujud kepada nur. Ketika manusia jatuh dari surga, kesucian ke bumi jasad, Allah menurunkan hidayah, tali agar ruh bisa kembali naik. Maka, seluruh hidup adalah perjalanan pulang dari keterpisahan menuju keesaan. For umat Bani Israel, cermin cinta dan kekerasan hati. Ayat 40-120. Kisah panjang Bani Israel bukan sekadar sejarah kaum, melainkan peta batin manusia yang terus lalai dalam nikmat. Mereka diseru, diberi mukjizat, namun tetap membantah. Seperti hati yang tahu kebenaran, tapi enggan tunduk. Sapi betina, Al-Baqarah, yang diminta untuk disembelih adalah simbol ego yang harus mati agar ruh bisa hidup kembali. Setiap nabi yang diutus adalah bisikan cinta dalam diri. Setiap penolakan terhadapnya adalah penolakan terhadap suara hati. Pergeseran kiblat dan identitas ruh ayat 121-160. Ketika kiblat berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu bukan sekadar arah syalat, tapi pergeseran kesadaran. Dari simbol ke hakikat, dari bayangan menuju pusat cahaya. Ka'bah bukan batu, tapi jantung manusia, tempat Allah menampakkan dirinya. Dalam setiap salat, seorang salik tidak sekadar menghadap barat atau timur, tetapi menatap ke dalam pusat nur di hatinya. Maka Ibrahim menjadi lambang tauhid murni. Ia menghancurkan berhala luar dan juga berhala dalam diri. 6. Ujian kehidupan, syariat dan hikmah di balik amal. Ayat 161-200. Hukum, jihad, dan larangan dalam Al-Baqarah adalah cermin dari hukum batin. Setiap larangan adalah penjagaan terhadap kesucian hati. Setiap perintah adalah panggilan untuk menumbuhkan cinta. Puasa, sedekah, kurban, dan jihad bukan ritual semata, melainkan makom-makom pengosongan diri. Manusia diperintahkan berperang melawan nafsu, bukan manusia lain. Karena musuh terbesar bukan di luar, tapi di dalam dada. Dan kemenangan bukan saat musuh kalah,
tetapi saat ego tunduk kepada kehendak ilahi. Ketujuh, haji dan malah perjalanan ruh dan keikhlasan amal. Ayat 201 sampai 240. Doa Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara jasad dan ruh, amal dan makrifat. Haji dalam hakikat adalah perjalanan ruh menuju Ka'bah hati. Tawaf berarti berputar mengelilingi pusat cahaya. Sa'i adalah gerak rindu antara sabar dan harap. Dan kurban adalah pengorbanan ego di hadapan cinta. Semua hukum sosial, pernikahan, waris, perceraian adalah simbol keseimbangan antara akal dan jiwa, antara memberi dan menerima. Maka, dalam setiap muamalah manusia dengan manusia, sesungguhnya ia sedang bertransaksi dengan Allah di balik tabir. 8. Salut, Jalut, dan Cahaya Iman ayat 241 sampai 260. Kisah Salut dan Jalut mengajarkan bahwa iman sejati tidak diukur dari jumlah, tapi dari ketulusan. Air sungai yang menguji pasukan Salut adalah kenikmatan dunia. Siapa yang meneguk terlalu banyak, kehilangan kekuatan, dan batu kecil yang menjatuhkan Jalut adalah dizikir hati. Satu ingatan murni pada Allah mampu menundukkan 1000 ego. Sementara kisah Ibrahim dan burung adalah puncak rindu, permintaan untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati, yakni bagaimana hati yang mati oleh dunia dihidupkan kembali oleh dizikir. 9. Sedekah, riba, dan amanah ruhani. Ayat 261 sampai 283. Amal yang ikhlas tumbuh seperti benih di tanah nurani, sedangkan amal karena pamrih adalah benih di atas batu. Riba adalah simbol penggelembungan ego, sementara sedekah adalah pelepasan diri. Hutang yang dicatat dalam ayat 282 adalah janji ruh kepada Allah sejak azali, bahwa ia akan hidup sebagai saksi kebenaran. Maka setiap amal dicatat bukan oleh pena dunia, tetapi oleh Al-Kalim Al-Batini, tinta cahaya dalam hati manusia. 10. Penutup. Fana dalam cinta ayat 284 sampai 286. Surat ini ditutup dengan kesadaran total. Kepunyaan Allah, segala yang di langit dan di bumi, segala yang ada hanyalah milik Naya. Bahkan aku pun bukan milikku. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Menjadi janji lembut bahwa setiap ujian hanyalah latihan untuk memperluas wadah cinta. Doa terakhir, Rabbana la tuakhisna innasina awe akhtana, adalah napas terakhir seorang salik sebelum tenggelam dalam samudra fana. Ia tidak lagi memohon dunia atau surga, tetapi memohon agar tiada aku yang tersisa antara dirinya dan Allah. Maka Al-Baqarah berakhir bukan dengan pengetahuan, melainkan dengan penyerahan total. Fanafilah, bakabilah. Kesimpulan hikmah Ma'rifatullah Al-Baqarah. 1. Alif Lam Mim, awal pencarian, kesadaran belum mengenal asal. 2. Hidayah dan ujian, pembentukan hati yang layak menerima cahaya. 3. Kisah para nabi dan umat, cermin sifat manusia yang terus diuji. 4. Hukum dan ibadah, latihan menundukkan diri agar nur bekerja. 5. Amal dan muamalah, bentuk lahir dari keikhlasan batin. 6. Doa penutup, titik fana, ketika yang mencari dan yang dicari menyatu. Awal surat adalah huruf yang tidak dimengerti manusia. Akhir surat adalah doa yang hanya dimengerti Allah. Di antara keduanya, manusia berjalan dari kebingungan menuju penyatuan, dari Alif Lam Mim menuju Rabbana Taqabbal Minna. Maka Al-Baqarah mengajarkan bahwa batu yang keras bisa mengalirkan air, sebagaimana hati yang keras bisa lembut bila disentuh oleh dizikir.